Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Hujan turun deras sore itu, membasahi halaman rumah tua di pinggiran kota Solo. Di dalam rumah sederhana itu, Nadia, gadis berusia 23 tahun, duduk termenung di ruang tamu sambil memandangi foto mendiang ayahnya yang sudah 5 tahun meninggal dunia. Hatinya terasa sesak, bukan karena kenangan masa lalu, tapi karena kabar mengejutkan yang baru saja ia dengar dari ibunya. "Ibu serius? Aku harus menikah dengan pengemis itu?" Suara Nadia bergetar. Matanya memerah menahan air mata. Di hadapannya berdiri ibunya, Bu Lastri, seorang janda berumur 50-an yang wajahnya keras dan penuh tekad. "Iya, Nat. Kau harus menikah dengan lelaki itu. Namanya Arman. Ibu sudah janji sama dia." "Janji? Dengan pengemis yang setiap hari duduk di depan pasar?" Nadia berdiri, suaranya meninggi. "Ibu sadar nggak apa yang ibu katakan? Aku punya masa depan. Aku baru diterima kerja di perusahaan ekspedisi. Kenapa malah disuruh menikah sama orang yang bahkan nggak punya rumah?" Bu Lastri menatap putrinya dalam-dalam. Napasnya berat. "Kau nggak tahu apa-apa, Nat. Ibu melakukan ini bukan tanpa alasan. Lelaki itu pernah menolong kita waktu dulu kau sakit parah dan kita nggak punya uang sepeser pun. Tapi, Bu, menolong bukan berarti aku harus jadi istrinya. Aku nggak cinta, Bu." Nadia berlari ke kamarnya, menangis sejadi-jadinya. Ia merasa seperti hidupnya dicuri paksa. Di luar, suara hujan semakin deras seolah ikut menangis bersamanya. Malamnya, suasana rumah benar-benar tegang. Nadia tak mau keluar kamar, sementara ibunya terus duduk di ruang tamu menatap kosong ke arah pintu. Dalam hatinya, Bu Lastri menyimpan sesuatu yang tak bisa ia katakan. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan tentang siapa sebenarnya Arman, lelaki yang disebut pengemis itu. 2 hari kemudian, pernikahan itu benar-benar terjadi. Tanpa pesta, tanpa tamu, hanya penghulu, saksi, dan beberapa tetangga yang penasaran. Arman datang mengenakan pakaian lusuh, sandal jepit, dan wajahnya penuh debu. Ia menunduk sopan, tidak banyak bicara, hanya mengucap ijab kabul dengan suara mantap. Nadia menunduk, matanya berkaca-kaca, tak sanggup menatap lelaki di sampingnya itu. Dalam hati ia merasa hancur. Semua impiannya, bekerja, menabung, membahagiakan ibunya, runtuh seketika. Setelah akad, Nadia menolak duduk di pelaminan kecil yang sudah disiapkan. Ia langsung masuk ke kamar dan mengunci diri, sementara Arman tetap di ruang tamu, tersenyum kecil pada Bu Lastri yang menatapnya penuh haru. "Terima kasih, Mas," kata Bu Lastri pelan. "Aku tahu ini berat, tapi aku percaya kau nggak akan sia-siakan anakku." Arman menatap wanita itu dengan pandangan tenang. "Saya janji, Bu. Saya tahu waktunya belum tepat untuk dia tahu semuanya. Tapi nanti, semua akan jelas." Kalimat itu menggantung di udara, meninggalkan tanda tanya besar. Malam pertama setelah pernikahan, suasana rumah sunyi. Nadia masih menangis di kamarnya. Tapi ketika ia diam-diam mengintip dari jendela, ia melihat Arman sedang duduk di teras rumah, kehujanan, tanpa jas hujan, menatap langit sambil berzikir pelan. Ada sesuatu pada tatapan lelaki itu. Ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang menyembunyikan masa lalu besar. Tapi Nadia menepis perasaan itu. Dalam pikirannya, ia hanya ingin segera lepas dari semua ini, namun takdir sudah berjalan. Dan seminggu kemudian,
Sesuatu yang mengejutkan akan mengubah pandangan Nadia terhadap Arman, sekaligus membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan ibunya. Sudah seminggu berlalu sejak hari pernikahan yang membuat hidup Nadia berubah total. Namun bukannya bahagia, hari-harinya justru terasa seperti mimpi buruk. Ia tak pernah menyangka akan berbagi atap dengan seorang lelaki yang dulu ia lihat setiap pagi duduk di pinggir jalan, lusuh, berdebu, dan meminta belas kasihan orang. Setiap pagi, Nadia tetap berangkat kerja seperti biasa, tapi wajahnya muram. Ia bahkan sering pura-pura tidak melihat Arman, yang kini tinggal di rumah kecil peninggalan ayahnya bersama mereka. Anehnya, meski dicuekin, Arman selalu menyambutnya dengan lembut. "Berangkat kerja ya, Nat?" ucap Arman suatu pagi sambil menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng dan teh hangat. Nadia hanya melirik sebentar, lalu menegakkan tasnya. "Iya, gak usah repot-repot masak. Aku bisa beli di luar." Arman tersenyum, tidak tersinggung sedikit pun. "Gak apa-apa. Aku cuma gak mau kau kerja dalam keadaan perut kosong." Ucapan itu seharusnya manis, tapi bagi Nadia terasa seperti ejekan. Dalam hatinya masih tertanam rasa malu dan marah. Bagaimana mungkin ia, seorang perempuan berpendidikan, harus menikah dengan pengemis? Namun, seiring berjalannya waktu, ada hal-hal kecil yang membuat Nadia diam-diam bingung. Arman, meski berpakaian sederhana dan tidak memiliki pekerjaan tetap, ternyata punya kebiasaan yang tidak biasa untuk pengemis. Ia fasih berbicara, sopan, dan kadang menggunakan kata-kata yang hanya orang berpendidikan tinggi yang mengerti. Bahkan, Nadia pernah memergokinya membaca koran berbahasa Inggris di teras sore-sore, lalu menulis sesuatu di buku catatan kecilnya dengan tulisan yang rapi dan tegas. Suatu malam, Nadia yang belum tidur mendengar suara samar dari ruang tamu. Ia mengintip lewat celah pintu kamar. Di sana, Arman sedang berbicara lewat telepon, dengan nada serius dan berwibawa. "Semua berjalan sesuai rencana, Pak. Untuk sementara biarkan mereka mengira saya masih mengemis. Target utama saya bukan uang, tapi mencari orang yang mengatur jaringan pemerasan di pasar itu." Nadia menahan napas. Apa maksudnya? Jaringan pemerasan? Target utama? Setelah Arman menutup telepon, ia duduk diam sejenak, menatap foto di dinding, foto almarhum ayah Nadia. Ada tatapan hormat di wajahnya, seolah ia sedang berbicara dalam hati kepada foto itu. "Pak Hendra, saya janji, saya akan jaga anak Bapak, apapun yang terjadi." Mendengar itu, Nadia nyaris menjatuhkan ponselnya. "Ayahku?" Pikirnya kaget. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi tanda tanya besar. Siapa sebenarnya Arman? Kenapa ia tahu nama ayahnya? Dan apa hubungan semua ini dengan pasar tempat ia dulu sering mengemis? Keesokan harinya, di tempat kerja, Nadia tampak gelisah. Ia bahkan tidak fokus saat rekan-rekannya berbicara. Salah satu temannya, Rika, menepuk bahunya. "Kau kenapa sih, Nat? Kelihatan stres banget akhir-akhir ini." Nadia menggeleng pelan. "Cuma banyak pikiran aja." Rika menatapnya curiga. "Jangan bilang karena suamimu itu." Nadia hanya diam. Ia tak ingin membuka aib rumah tangganya. Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang disembunyikan darinya. Dan ia berniat mencari tahu malam itu juga. Malam pun tiba. Ketika Arman pergi keluar, Nadia diam-diam mengikuti dari jauh. Lelaki itu berjalan ke arah pasar lama, tempat ia dulu sering mengemis. Tapi kali ini, Nadia melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arman tidak duduk di pinggir jalan seperti biasa. Ia berjalan ke arah sebuah gudang besar di belakang pasar,
lalu bertemu beberapa pria berpakaian preman. Salah satu dari mereka langsung menunduk hormat. "Siap, Komandan. Semua laporan sudah dikumpulkan." "Komandan?" Nadia menahan napas di balik tumpukan karung. Arman mengangguk tenang. "Bagus. Pastikan operasi besok berjalan lancar. Kita sudah punya bukti cukup. Besok malam kita tangkap semua yang terlibat pemerasan di pasar ini, termasuk oknum yang selama ini menekan pedagang." Seketika tubuh Nadia gemetar. Lelaki yang ia kira pengemis ternyata seorang perwira polisi yang menyamar. Malam itu juga, ketika Arman pulang, Nadia langsung berdiri di ruang tamu menunggunya. Ia menatap suaminya dengan campuran bingung dan marah. "Jadi, selama ini kau bohong? Kau bukan pengemis?" Arman terdiam beberapa detik, lalu menghela napas. "Aku minta maaf, Nat. Aku memang bukan pengemis. Aku anggota satuan intel kepolisian. Aku menyamar di pasar itu selama hampir setahun, mencari bukti soal jaringan pemerasan dan perdagangan ilegal yang melibatkan beberapa pejabat." Nadia menatapnya tidak percaya. "Dan ibu tahu?" Arman mengangguk pelan. "Iya. Ibumu tahu sejak awal. Waktu aku menolong kalian dulu, sebenarnya aku sudah kenal dengan almarhum ayahmu. Beliau dulu salah satu perwira senior yang pernah jadi mentorku. Sebelum beliau meninggal, aku berjanji akan menjaga kalian kalau suatu saat butuh pertolongan." Air mata Nadia jatuh begitu saja. Semua rasa benci, malu, dan marah yang ia pendam selama ini terasa sirna, berganti dengan rasa bersalah dan terharu. Arman menatapnya lembut. "Aku tahu, kau belum siap dengan pernikahan ini. Tapi aku tidak pernah ingin memaksamu bahagia. Aku hanya ingin menepati janji pada ayahmu dan melindungi kalian dari bahaya." Nadia menunduk, hatinya campur aduk. Semua kebencian yang ia bangun selama ini runtuh seketika. Ia menatap wajah Arman, yang kini tak lagi terlihat seperti pengemis, tapi seperti sosok gagah yang menyimpan banyak luka dan tanggung jawab berat. Namun cerita mereka belum berakhir. Karena esok harinya, operasi besar yang dipimpin Arman akan berujung pada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, dan membuat Nadia sadar bahwa pernikahan aneh ini ternyata adalah takdir yang menyelamatkan hidupnya. Fajar baru saja menyingsing ketika suara azan subuh terdengar dari surau kecil di ujung gang. Rumah Nadia masih diselimuti suasana hening. Namun di dalam kamar, Arman sudah bangun, bersiap dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Celana taktis hitam, rompi pelindung, dan sepatu bot. Wajahnya tampak serius, aura seorang pengemis yang dulu dikenal Nadia kini sama sekali lenyap. Nadia yang masih di tempat tidur memandangnya dalam diam. Ada campuran perasaan takut dan kagum di dadanya. Lelaki yang seminggu lalu ia benci mati-matian kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang berani dan misterius. "Pergi operasi lagi?" tanya Nadia lirih. Arman mengangguk sambil mengecek pistol di pinggangnya. "Ya. Ini operasi terakhir. Kalau berhasil, semua orang yang selama ini menindas pedagang pasar dan memeras rakyat kecil akan tertangkap." Nadia duduk di tepi ranjang, menatapnya khawatir. "Berbahaya?" Arman menatapnya lembut. "Berdoalah supaya tidak. Tapi kalau sesuatu terjadi, aku ingin kau tahu satu hal, Nat." "Apa?" "Aku nggak pernah menganggap pernikahan ini sebagai pura-pura. Aku benar-benar ingin jadi suamimu. Bukan karena janji, tapi karena aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu menolong nenek pemulung di pasar itu. Aku tahu, kau punya hati yang tulus, sama seperti ayahmu." Nadia menatapnya tak sanggup berkata apa-apa. Air matanya jatuh begitu saja. "Tolong, pulanglah nanti.
Aku nggak peduli kau siapa, pengemis atau polisi, aku cuma mau kau pulang. Arman tersenyum tipis, lalu mencium keningnya pelan sebelum pergi. Insya Allah, Nat. Operasi dimulai sore harinya. Berita di radio dan televisi mulai ramai membahas tentang penggerbekan besar-besaran di kawasan Pasar Lama Solo. Polisi berpakaian preman dan satuan khusus bergerak serentak, mengepung gudang besar tempat Arman biasa menyamar. Nadia, yang menonton dari rumah dengan napas tersengal, tak bisa tenang. Ia mengenali tempat itu, tempat yang beberapa malam lalu ia datangi diam-diam. Di layar televisi, reporter menyebutkan bahwa jaringan pemerasan ini melibatkan beberapa pejabat daerah dan oknum aparat yang selama ini menindas pedagang kecil. Namun, suasana tiba-tiba berubah tegang. Terdengar letusan tembakan. Kamera televisi tak bisa mendekat, tapi suara reporter yang berteriak menggambarkan bahwa ada perlawanan dari dalam gudang. Terjadi baku tembak. Diduga pimpinan jaringan mencoba melarikan diri. Wajah Nadia pucat. Ia tahu Arman ada di sana. Ia tak peduli lagi siapa Arman sebenarnya. Yang penting, ia harus selamat. Beberapa jam berlalu, hingga malam datang. Suara sirine polisi mulai reda. Namun berita belum memberi kepastian. Nadia hanya bisa berdoa sambil menggenggam tasbih peninggalan ayahnya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah. Nadia berlari membuka, dan di sana berdiri dua orang polisi berseragam, wajah mereka serius. Apakah ini rumah Nyonya Nadia? Nadia menelan ludah. Iya, ada apa, Pak? Salah satu dari mereka menatapnya pelan. Kami datang menyampaikan kabar tentang Pak Arman. Beliau mengalami luka tembak saat operasi berlangsung. Tubuh Nadia langsung lemas. Ya Allah, tapi tenang, Bu. Nyawanya selamat. Sekarang beliau dirawat di RS Bayangkara. Tanpa pikir panjang, Nadia langsung berlari keluar rumah malam itu juga, menumpang ojek menuju rumah sakit. Hujan turun lagi, seakan langit ikut mencerminkan kekacauan di dalam hatinya. Di rumah sakit ketika tiba di rumah sakit, suasananya lengang. Di kamar perawatan, Arman terbaring lemah dengan perban di bahunya. Tapi begitu Nadia masuk, ia langsung tersenyum pelan. Kau datang. Suaranya serak tapi hangat. Nadia langsung memeluknya dengan air mata berlinang. Kau gila. Kenapa sampai harus terluka begini? Arman tertawa kecil. Namanya juga kerja lapangan. Tapi semua sudah selesai, Nat. Mereka semua tertangkap. Termasuk orang yang selama ini menekan ibumu agar menjual rumah ini. Nadia tertegun. Jadi, selama ini ibu dipaksa menjual rumah? Arman mengangguk. Ya. Itu sebabnya ibumu setuju dengan pernikahan kita. Dia tahu kalau aku sedang menyamar dan bisa melindungi kalian. Kalau ibu menolak, mereka pasti balas dendam. Air mata Nadia mengalir deras. Semua kepingan teka-teki akhirnya menyatu. Pengemis yang ia hina, pernikahan yang ia tolak, dan rahasia yang ibunya sembunyikan. Semua ternyata adalah bentuk perlindungan. Arman menatapnya dalam. Sekarang kau tahu, Nat. Aku bukan ingin menjebakmu dalam pernikahan ini. Aku hanya ingin kau selamat. Nadia menggenggam tangannya erat. Dan kau tahu apa yang aku rasakan sekarang? Apa? Aku bersyukur ibu memaksa aku menikah dengan pengemis. Karena ternyata, yang aku nikahi bukan pengemis, tapi lelaki berhati paling mulia yang pernah aku kenal. Arman tersenyum, air matanya ikut jatuh. Alhamdulillah, kalau akhirnya kau mengerti. Beberapa bulan kemudian waktu berjalan cepat. Luka Arman sembuh,
dan kasus besar di pasar lama resmi ditutup. Nama Arman dipuji banyak pihak karena berhasil membongkar jaringan kriminal yang sudah bertahun-tahun beroperasi. Namun, bagi Arman, penghargaan bukan hal penting. Yang terpenting, ia kini hidup damai bersama Nadia dan Bulastri. Nadia pun berhenti bekerja di perusahaan lama dan membuka usaha kecil bersama ibunya, sebuah warung makan di depan rumah. Dan setiap kali pelanggan bertanya tentang suaminya yang sering datang membantu mengantar pesanan, Nadia selalu tersenyum dan menjawab, "Dulu orang-orang mengenalnya sebagai pengemis di pasar. Tapi sekarang aku mengenalnya sebagai pelindung keluargaku, dan lelaki yang mengubah hidupku selamanya." Arman hanya tertawa dari kejauhan, menatap istri dan ibu mertuanya dengan mata berbinar. Kadang ia masih turun ke pasar, bukan untuk mengemis lagi, tapi untuk memastikan tak ada lagi orang kecil yang ditindas. Epilog suatu sore, di teras rumah, Arman duduk berdampingan dengan Nadia. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. "Kalau waktu bisa diulang," tanya Arman pelan, "kau mau tetap menikah denganku meski aku menyamar sebagai pengemis lagi?" Nadia tersenyum dan menggenggam tangannya erat. "Kalau aku tahu sejak awal siapa kau sebenarnya, aku akan tetap menerimamu, bahkan tanpa paksaan ibu." Arman tertawa kecil, lalu menatap langit yang mulai jingga. Berarti semua yang terjadi memang sudah rencana Allah. Kadang kita harus disakitkan dulu, sebelum ditunjukkan alasan di baliknya. Nadia mengangguk, matanya hangat. Dan aku baru sadar, ternyata yang kelihatannya, pengemis, bisa jadi justru orang paling kaya. Kaya hati, kaya iman, dan kaya cinta. Mereka berdua tertawa bersama. Sementara dari dalam rumah terdengar suara Bulastri memanggil untuk makan malam. Dan di bawah langit sore itu, hidup mereka dimulai kembali. Bukan dari paksaan, tapi dari cinta yang lahir dari ujian dan keikhlasan.